Wahai kau yang berselimut, terlelap di malam hari, bangunlah walau sedikit, setengah kurang atau... Dukung dakwah Ismi dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Alhamdulillah, alhamdulillah, semua alhamdulillah. Puji syukur Ibu, sore hari ini kita jumpa lagi dan kita akan berjumpa dengan pesan Allah berikutnya yang sedang kita kaji secara tartil di dalam surat Al-Baqarah. Kita kemarin sudah sampai di ayat 77. Sekarang kita tiba di ayat 78. Dari kisah yang sudah kita dengarkan tentang kaumnya Nabi Musa, Ibu, begitu sering mereka melalaikan pesan-pesan yang Allah berikan lewat Nabi Musa. Setiap perintah banyak yang dilanggar, setiap saran banyak yang diabaikan, berulang-ulang melakukan kehilafan lagi, dituntun untuk minta maaf lagi. Dan proses menuntunnya itu bukanlah proses yang gampang, karena kalau orang salah itu diingatinnya kadang-kadang susah. Kenapa? Karena dia begitu kuat keyakinannya dia dalam posisi benar. Kalau kita yang salah itu benar-benar punya pedoman yang yakin, begitu diingatkan, insya Allah kalau dia itu cuman lupa, gak akan sulit untuk mengingatkannya. Beda cerita kalau dia berbohong, dia tahu kebenarannya, dia tahu apa yang dilarang oleh Allah, dia lakukan. Nah, kalau dia melakukan kehilafannya secara sadar, berarti dia berbohong. Kesalahannya terjadi karena berbohong. Orang yang melakukan kesalahan dengan rencana dalam jenis yang bohong, maka dia akan sulit untuk diberitahu, untuk diajak meraih kebenaran. Berbeda dengan orang yang salahnya karena lupa. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Kalaupun salah harusnya hanya karena lupa. Kalau lupa berarti dia pelupa. Kalau penyakitnya masih pelupa, kita masih berkewajiban untuk mengingatkan, melakukan pendampingan dengan cara mengingatkan. Beda cerita kalau salahnya itu karena bohong. Dia udah tahu ilmunya itu tidak boleh, tapi dia lakukan. Dia tahu itu disuruh, tapi ditinggalkan, berarti dia bohong. Dia tahu dengan sadar bahwa itu akan melanggar perintah Allah, tapi malah dia lakukan, berarti dia sedang berbohong. Dan orang seperti ini akan sulit untuk mengingatkannya. Maka kata Allah, khusus untuk yang pembohong, jadikan untuk jatahku. Khusus untuk yang pembohong, biarkan menjadi jatahnya Allah. Jadi kalau kita menangani orang yang salah, adalah orang yang salah efek dari lupa. Ya, baik Ibu. Mengapa kaumnya Nabi Musa sampai mengeras hatinya lebih keras dari batu? Karena mereka tidak mengimani ayat-ayat yang sudah didengarnya. Mereka beda cerita, beda bicara antara di depan orang beriman dengan di belakangnya. Mereka itu mungkin sudah tahu, tapi tidak begitu yakin, kurang begitu mengimani bahwa Allah Maha mengetahui. Artinya kesalahan terjadi berulang-ulang kali. Ini terjadi di kaumnya Nabi Musa, tidak menutup kemungkinan akan terjadi juga di kita kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu peringatannya Allah abadikan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah. Hari ini saya mau Ibu mengamati ayat 78. Mengapa kehilafan itu terjadi lagi? Mengapa udah diutus Rasul yang ini gak mempan diganti dengan Rasul yang itu? Mengapa Rasul yang itu sudah memberikan pengajaran dilakukan pelanggaran lagi? Mengapa Rasul itu memberikan larangan tetap dilanggar? Mengapa Rasul itu sudah sering tidak dipercaya tapi ujungnya didatangi lagi untuk ditanyai? Kenapa? Karena walau tidak semua dari kaumnya Nabi Musa, hanya sebagian saja, karena ada penyebabnya ternyata Bu, yaitu di ayat 78. Mohon diamati. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitabah
illa amaniyah wa inhum illa yadhunnun. Di kalimat ini mohon perhatikan baik-baik Ibu. Majelis Taklim Baitur Rafiq itu tujuannya adalah untuk bagaimana caranya meminimalisir apa yang tergambar di ayat 78. Saya melakukan sedikit pengabdian buat Allah, penghambaan saya kepada Allah saya wujudkan lewat membuka pintu, membuka hati, merelakan waktu, tenaga dan pikiran demi meminimalisir kaum dari umat Nabi Muhammad yang tergolong ayat 78, yaitu gambaran dari sebagian kaum Nabi Musa, wa dan minhum dari mereka, berarti tidak semua. Ada sebagian dari mereka yang hilafnya diulang-ulang, terjadi lagi kesalahan, terjadi lagi pelanggaran, terjadi lagi pengingkaran, diulangi lagi kehilafan-kehilafan. Itu terjadi karena dari kalangan mereka, wa dan minhum dari mereka, ummiyuna, buta huruf. Ada titik perbedaan. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam buta huruf, ummi, ya, ummi beliau. Ini pertanda Allah mau bahwa firman-Nya Allah itu benar-benar bukan rekayasanya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tidak pernah sempat belajar membaca dan menulis. Maka beliau dipilih oleh Allah karena sifatnya, akhlaknya sudah Qur'ani dari semenjak kecil, padahal tidak dibimbing oleh orang tua, karena beliau bertumbuh kembang dalam keadaan yatim piatu. Nah, garis bawahi di sini Bu, umminya Nabi Muhammad selama hatinya terbuka, beliau mampu menyerap Al-Quran ratusan ayat. Buat ibu-ibu yang tumbuh kecilnya nggak sempat belajar Al-Quran, maka ayo tiru Nabi Muhammad, walau tidak tahu huruf, namun benar-benar mengimani apapun yang dipesankan oleh Allah lewat malaikat Jibril. Ketika awal kali Nabi Muhammad itu menerima wahyu, Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari. Kata malaikat Jibril, ikra, bacalah. Nabi Muhammad menjawab, ma'ana biqari, aku tidak mampu membaca. Ikra, bacalah. Ma'ana biqari, aku tidak bisa membaca. Tapi faktanya Ibu, ayat demi ayat Al-Quran yang syairnya luar biasa. Kalau syair buatan manusia nilainya akan berbeda Ibu. Tapi lihat ayat demi ayat Al-Quran, syairnya luar biasa. Kenapa Al-Quran bentuknya syair? Karena di zaman Al-Quran turun, orang-orang Arab sedang gemar untuk bersyair. Kalau sebaliknya, buruknya kaum dari Nabi Musa ini yang harus kita waspadai. Ayo kita jangan salah tiru. Kalau mau niru Nabi Muhammad. Walau tidak bisa membaca, namun bisa mempercayai apapun yang datang ke kita, yakini, percayai, imani itu datang dari Allah. Nanti kita akan dapat petunjuk dari Allah untuk menyeleksi mana yang benar, mana yang tidak. Tapi lihat, kalau kaumnya Nabi Musa gara-gara tidak mengenal huruf, la ya'lamunal kitab, mereka tidak ya'lamuna, akan mengetahui Alkitab, tentang kitab yang berisi firman-firman Allah. Sementara Nabi Muhammad bedanya ummi, memang buta huruf karena tidak sempat belajar, tapi beliau menjadi ya'lamu Alkitab. Setelah menerima kitab suci Al-Quran, akhirnya menjadi tahu tentang isi dari Alkitab, sebuah buku yang isinya adalah firman-firman Allah. Kita harus mirip Nabi Muhammad, jangan mirip sebagian dari kaum Nabi Musa, karena mereka itu ummiyuna, buta huruf, namun mereka la ya'lamunal kitab. Dampaknya dari buta hurufnya tidak menghantarkannya menjadi orang yang mengetahui, bisa dapat ilmu dari Alkitab. Kalaupun dia berbicara, kalaupun dia berpikir, illa amaniyah,
tidak lain illa kecuali amaniyah, hanya dongeng, hanya berangan-angan. Dia hanya menyambungkan dengan dongeng masa lalu. Dia tidak sebenar-benarnya tahu bahwa isi kitab itu apa, namun dia suka sok tahu, berangan-angan. Gara-gara buta huruf, dia tidak mendapatkan pengetahuan tentang isi kitab. Kalaupun dia berbicara, hanya berangan-angan. Wah, dan jika dia sedang berangan-angan, bicaranya itu menggambarkan angan-angan dia, mereka itu tidak lain kecuali yadhunnun, hanya sedang menduga-duga. Jadi tidak sebenar-benarnya tahu apa pesan dari Allah. Contohnya harus masuk ke dalam kampung, di sana ada raksasa. Dia bilang itu kita akan bahaya. Buat apa kami yang maju? Mendingan engkau wahai Musa, pinta Tuhanmu mendampingimu, karena kami tidak akan mungkin bisa mendampinginya. Nah, itu bentuk angan-angan dari kaumnya Nabi Musa, seolah-olah dia akan celaka jika masuk ke dalam kampung. Padahal masuk ke dalam kampung itu siapa yang suruh? Allah. Ya, mereka banyak berprasangka. Mereka banyak mengira-ngira, tidak tahu yang sebenarnya.